pelajaran yang sama, yaitu belajar IPA ya. Jadi sekarang boleh ketua kelasnya untuk mempersiapkan dulu teman-temannya untuk belajar. Salam kepada Ibu Guru. Berdoa dimulai. Selesai. Saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Alias hari Eti kenapa ini? Oh, sudah berhenti. Kalau Reski? Belum juga? Berarti kalau semua ini hari? Ya, semoga seperti ini terus ya. Semangatnya harus tetap dijaga supaya kalian akan mendapatkan nilai yang baik ketika ujian. Tolong yang pakai topi buka topinya. Topi itu dipakai kalau di luar ruangan. Nah, sudah diperhatikan nih, sudah masalahnya sudah disiapkan. Berarti kalian harus betul-betul sudah siap untuk menerima. Andy, Syawal bisa Syawal pindah kemari. Buka topinya Syawal. Oke, kita mulai pelajarannya. Nanti ibu bagi kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Oke. Boleh 5, nanti boleh juga 6. Nama kelompoknya sudah disiapkan, LK-nya juga sudah ada. Tinggal kalian amati baik-baik dulu apa yang ibu terangkan. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem ekskresi. Sudah dapat buku semua? Sudah. Oke, silakan dibuka bukunya. Sistem ekskresi pada manusia. Jadi dengarkan anak-anak, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu kamu diminta akan paham atau memahami struktur dan fungsi daripada organ ekskresi, dan yang kedua itu adalah memahami proses pembentukan urin yang terjadi pada sistem ekskresi. Salah satunya adalah ginjal. Jadi ibu tuliskan dulu di sini tujuannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami struktur dan fungsi organ ekskresi. Yang kedua yaitu memahami prosesnya di sini. Proses pembentukan urin. Nah, urin itu air kecil atau air seni ya. Air seni atau air kencing bahasa kasarnya. Oke, sekarang kita mulai dari awal. Sistem ekskresi itu sebenarnya apa? Nah, dia merupakan proses pengeluaran ya. Sistem yang dikeluarkan itu adalah zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak lagi digunakan oleh tubuh. Kenapa kira-kira zat sisa itu harus keluar? Karena jika tertampung di dalam tubuh tidak keluar, itu akan meracuni tubuh kita. Betul? Oke. Jadi ini sistem pengeluaran zat sisa
hasil metabolisme tubuh. Oke. Nah, yang informasi yang ada di buku kalian itu dikatakan bahwa ketika hasil sisa metabolisme itu harus keluar, berarti harus ada organ untuk mengeluarkannya, ya kan? Iya, organnya itu yang paling dikenal itu adalah ginjal. Meskipun sebenarnya ada 4. Jadi organ ekskresi itu ada 4 yang kita punya, ya. Organ ekskresi ada 4. Yang pertama itu kulit. Yang kedua paru, paru-paru. Yang ketiga hati. Dan yang keempat adalah ginjal. Jadi untuk menghafal organ ekskresi ini mudah sekali. Siapa tahu kalian lupa-lupa ingat, kamu ingat saja sebuah kata, ya. Di sini katanya begini. Kupahat ginjal. Ini merupakan jembatan keledai supaya kalian mudah mengingat organ ekskresi yang kita punya, yang ada pada manusia. Ku itu apa? Kulit. Pa itu apa? Paru-paru. Sementara hatinya adalah hati. Kemudian ginjal ya ginjal itu sendiri. Paham? Oke. Nah, berhubung karena di setiap ujian yang paling sering muncul, yang paling viral soal-soalnya itu mengenai ginjal dan kulit. Jadi kedua organ ini dulu yang akan ibu bahas, ginjal dan kulit. Selain itu dia punya istilahnya hubungan yang spesial antara ginjal dan kulit. Nanti kamu akan tahu apa sebenarnya hubungan istimewanya si ginjal dan kulit tersebut. Nah, sekarang kita masuk dulu di bukunya. Berdasarkan teori atau informasi yang ada di buku, dikatakan bahwa ginjal kita itu ada 2 buah. Sepasang ginjal. Dikatakan bahwa letaknya itu berada di bagian perut, agak ke belakang, di bagian pinggang kiri kanan. Ya, makanya dikatakan ginjal itu sebagai buah pinggang. Bentuknya katanya kayak kacang merah, warnanya memang agak merah kecoklatan. Nah, untuk membuktikan itu, kita kan tidak akan tahu seperti apa bentuknya dan apakah memang benar ada 2, kemudian letaknya betulkah di pinggang kiri kanan manusia. Nah, untuk tahu, ayo kita cari tahu. Ibu punya teman di sana, belakang pintu sini, ya. Ini temanku. Ini dia. Ya, ini saya punya teman yang bersedia diobok-obok, ya. Oke. Kinan cantik. Saya tahu ginjal itu katanya letaknya ada di pinggang kiri kanan. Apakah betul? Oke, kita buka ya. Maaf teman, saya harus membuka kamu. Nah, sekarang ini bagian lapisan kulitnya, dagingnya ya. Nah, ada organ apa kamu amati yang pertama? Paru. Apakah ini masuk organ ekskresi? Masuk ya? Oke, masuk. Kira-kira apa yang dihasilkan ini? Kan kalau ada organnya berarti harus ada ekskret yang dihasilkan. Uap air dan gas. Gasnya ini masuk tidak organ ekskresi kita? Jantung. Tidak. Kemudian ini organ hati. Nah, kita dapat hati. Ini masuk ya organ ekskresi, menghasilkan zat empedu. Kemudian kita buka, ini ada usus halus dan seterusnya. Kemudian, nah sekarang kita menemukan ada organ yang berbentuk kacang merah, sama yang ada informasi yang ada di buku. Itu adalah ginjal. Ada berapa buah dia? Betul tidak letaknya di bagian perut agak ke belakang? Betul. Kiri dan kanan. Nah kalau kalian amati yang di belakang sana, Dandi, lihat ini Dandi. Lihat coba. Apakah organ kedua ginjal tersebut tingginya sama, letaknya sama? Ya. Yang mana? Apa yang dia membedakan? Apa bedanya? Bagaimana? Ginjal ini sama tidak posisinya? Tidak. Yang mana lebih rendah?
Oke, langsung dia mati bahwa ginjal kanan itu letaknya agak rendah dibanding ginjal kiri. Kenapa demikian? Karena ada ini tadi, ya, ada organ ini yang mendesak, ada organ hati yang mendesak, hepat yang mendesak ginjal kanan, sehingga posisi ginjal kanan itu agak turun ke bawah. Ngerti ya? Oke. Nah, betul sekali, ternyata kita punya dua buah, letaknya agak ke belakang perut, pasnya di bagian pinggang, makanya ginjal itu boleh juga dikatakan atau biasa disebut dengan buah pinggang, ya, karena memang letaknya ada di pinggang. Paham ya? Nah, sudah tahu dengan jelas letak ginjal itu. Nah, andaikan ginjal itu dipotong melintang, diiris melintang, seperti ini bentuknya. Organ ginjal itu terbagi atas 3 bagian, ya. Ada 3 bagian. Yang pertama, lapisan yang paling luar itu dinamakan dengan korteks, kulit ginjal atau korteks. Kemudian bagian dalamnya namanya medula. Kemudian yang paling ujung di sini dia ada saluran yang menuju sampai ke kandung kemih, itu namanya tubulus colectivus atau rongga rongga ginjal, ya, atau tubulus colectivus. Oke. Sekarang kita masuk saja proses pembentukan urin, tujuan yang kedua kita, tujuan pembelajaran, proses terbentuknya urin. Jadi ini kamu cuman turun ke bawah dulu. Oke. Saya masuk di proses terbentuknya urin pada ginjal. Jadi salah satu yang paling awal, yang pertama kali bentuk ekskresi manusia itu adalah ginjal yang mampu mengeluarkan urin, karena hasil akhir daripada ginjal ini adalah urin. Nah, alat peraga yang dibuat di sini ini merupakan jaringan nefron yang ada pada korteks ginjal, ya. Di korteks ginjal letaknya itu nefron itu, ini dia, ada di sini. Nah, jumlahnya 7 jutaan, sangat banyak, sehingga darah yang tersaring menuju ginjal itu sampai berwarna bening seperti air yang sering kita buang, air kecil. Dari warna merah darah sampai menghasilkan warna yang bening, meskipun tidak bening sekali, karena warna dasar daripada sebuah urin itu agak kekuningan kan? Iya. Nanti kamu akan tahu kenapa sehingga dia berwarna kuning dan kenapa dia berbau. Apa baunya? Amis. Kalau amis itu ikan. Berbau pesing, atau dalam bahasa kalian sehari-hari itu sengit, ya. Itu ada zat yang tercampur ke dalamnya sehingga berbau seperti. Kita masuk pembentukan urin. Nah, di sini ada 3 proses pembentukan urin. Di bagian sana tolong diperhatikan supaya nanti mengerjakan LK-nya bisa. Yang di ujung sini juga perhatikan proses pembentukan urin. Nanti kalau kamu kerjain tidak kendala. Oke. 3 proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada namanya filtrasi. Nah, filtrasi nanti Ibu jelaskan berada di bagian mana dan siapa yang melakukan filtrasi tersebut di ginjal. Kemudian ada peristiwa reabsorpsi. Nah, reabsorpsi. Kemudian yang ketiga namanya proses augmentasi. Ada di sini, ya. Oke. Kemudian ini di sini. Oh maaf, bukan di sini. Di sini, ya. Nah, sekarang kita kenali dulu bagian-bagian daripada nefron. Di sini ada yang berbentuk lingkaran. Ini anggaplah sebagai pembuluh darah glomerulus. Glomerulus ini dicangkok oleh kapsula Bowman. Anggap ini sebagai kapsula Bowman. Nah, kesatuan antara glomerulus yang
darah tadi dengan Symphybomen atau Kapsulabomen ini dinamakan badan Malpighi, ya. Nah, jadi filtrasi itu terjadi di glomerulus, di pembuluh darah ini. Nah, awalnya darah masuk di sini, ada darah masuk, kemudian disaring. Jadi zat-zat yang masih berguna untuk tubuh tentu tidak masuk ke sini, tidak masuk ke glomerulus, karena sifatnya glomerulus itu semi permeable, artinya dia hanya menyaring molekul-molekul yang renik atau yang kecil. Kalau ada molekul yang besar, dia akan tertahan dan dia tidak mungkin bisa masuk ke dalam pembuluh ini, ya, karena sangat-sangat halus sekali. Zat apa sebenarnya yang awalnya disaring oleh glomerulus dari darah itu? Jadi darah kita itu mengandung H2O, ya, yang terbanyak itu H2O airnya. Kemudian ada asam urat, ada glukosa, ya. Kemudian ada asam amino. Banyak sekali zat-zatnya. Ada protein. Nah, masuklah darah ini, kandungan darah dengan seluruh kandungannya, termasuk sel darah merah. Masuklah cairan tersebut menuju ke glomerulus, kemudian disaring. Nah, hasil saringan atau filtratnya glomerulus itu namanya adalah, saya tulis di sini, hasilnya filtrasi, ya. Ingat, hasil dari filtrasi adalah urin primer. Ini hasil daripada filtrasi, penyaringan. Filtrasi itu penyaringan, ya, bahasa sehari-harinya. Ingat, penyaringan. Kemudian hasil dari penyaringan tersebut adalah urin primer. Apa yang dikandung urin primer? Urin primer itu masih mengandung glukosa. Ada glukosa, ada asam aminonya, kemudian ada urea juga masih ada. Nah, protein sudah tidak ada. Meskipun ada, tapi jumlahnya hanya 0,0 sekian persen. Jadi protein kenapa tidak masuk secara keseluruhan? Karena protein itu termasuk yang memiliki molekul besar. Nah, jadi kapan di urin primer itu terdapat protein, berarti glomerulus mengalami kerusakan karena ada protein albumin yang masuk. Oke, nah harusnya tidak boleh ada. Nah, sekarang urin primer tadi masuklah di bagian ini, ada namanya pembuluh-pembuluh dari jaringan nefron ini, namanya tubulus proksimal, ya. Di sini ini anggap ini tubulus proksimal. Apa yang terjadi pada tubulus proksimal? Urin primer tadi kan sudah masuk ke tubulus proksimal, kan? Nah, ternyata di sini terjadi proses reabsorpsi, penyerapan kembali. Jadi namanya reabsorpsi ini penyerapan kembali. Penyerapan apa? Apa yang diserap oleh darah kita, oleh tubuh kita, yaitu zat-zat yang berguna, yaitu contohnya adalah gula, asam urat, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil daripada reabsorpsi pada tubulus proksimal ini, hasilnya adalah urin sekunder. Ingat, ya, urin sekunder hasil daripada tubulus proksimal. Yang filtrasi tadi hasilnya adalah urin primer. Masuk ke tubulus proksimal, direabsorpsi, menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder yang dihasilkan di sini kemudian akan dialirkan menuju ke lengkung Henle. Ini namanya lengkung Henle. Lengkung Henle. Ada descendant, ada ascendant. Oke. Nah, di lengkung Henle ini terjadi penyerapan air yang begitu banyak. Air H2O-nya darah tadi itu, urin sekunder tadi itu banyak lagi dikembalikan, diserap airnya,
sehingga menghasilkan urin yang benar-benar pekat. Terjadi kehilangan air begitu banyak pada saat dilengkung ini. Kemudian urin yang tadi sudah berada di lengkung Henle itu akhirnya dialirkan sampai di tubulus. Ini anggap tubulus distal. Oke, ini tubulus distal, ya. Nah, pada saat di tubulus distal ini, yang urin sekunder tadi itu mengalami proses augmentasi. Augmentasi itu apa? Yaitu proses penambahan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi proses penambahan ini, augmentasi. Proses penambahan zat-zat yang tidak lagi digunakan oleh tubuh kita, tidak digunakan oleh tubuh. Seperti apa? Contoh kalau kita makan obat-obatan, itu kan mengandung zat obat-obatan toh. Nah, itu akan ditambahkan zat yang berbahaya untuk tubuh, sisanya itu harus dikeluarkan. Urea, kemudian vitamin-vitamin itu harus dikeluarkan. Kemudian apa lagi ya? Ada urobilin, amonia, urea ya. Itu semua di apa istilahnya itu? Maaf saya geser. Ada urea, urobilin. Ini harus dikeluarkan oleh tubuh karena bersifat racun, tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Jadi pada saat dia berada di tubulus distal, ini ada peristiwa augmentasi, yaitu penambahan dari dalam tubuh itu zat-zat yang beracun mau dibuang. Nah, dibuangnya itu ini kan hasil daripada empedu ya, empedu. Nah, ini ternyata dikeluarkan melalui ginjal bersama dengan ginjal. Sisanya empedu itu. Kenapa? Karena bersifat racun. Nah, nanti dialirkan menuju kemari. Nah, di sini terakhir adalah saluran tubulus collectivitus yang mengandung ini. Ya, inilah yang mengakibatkan. Nah, akhirnya terbentuklah namanya urin sesungguhnya. Nah, air urin yang sesungguhnya itu adalah yang siap untuk dibuang keluar tubuh. Nah, tidak langsung dibuang ya. Pada saat proses di ginjal itu tidak langsung dibuang, tetapi nanti akan ditampung dulu dalam sebuah organ yang namanya kantung kemih. Anggap ini sebagai kandung air kencing. Sebelum dikeluarkan tubuh. Jadi kapasitasnya ini sekitar lebih kurang 300 ml atau 300 cc lah. Nah, itu nanti akan dibuang. Kemudian dengan ada kontraksi pada dinding-dinding ototnya si kandung kemih ini, sehingga ada sensasi rasanya ingin buang air kecil. Pasti kamu tahu semua bagaimana rasanya kan? Nah, seperti itu kira-kira. Nah, setelah itu dibuanglah turun kemari di sebagai kantung kemih. Nah, ini air yang keluar di sini, hasil air daripada urin sesungguhnya ini, dia berwarna kuning, toh? Berbau pesing. Kenapa dia berbau pesing? Karena dia mengandung urea. Kemudian kenapa dia berwarna kuning? Karena mengandung urobilin. Ingat ya, urobilin lah yang menyebabkan warnanya menjadi kuning. Dan kenapa bau pesing? Karena ada urea atau amonia. Oke, paham ya sampai di sini? Oke, paham sekali. Jadi Ibu harap nanti setelah LK dibagi, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Nah, sekarang kita mau coba. Kalau misalnya ini ya, matikan. Jadi sekarang Ibu mau coba mempraktekkan atau memperagakan bagaimana proses pembentukan urin itu di dalam ginjal. Kita mau buat dulu tiruan darah ya. Nah, kebetulan karena kita tidak punya pewarna merah, kita pakai ini saja, pakai tanah sama saja. Kemudian tanah itu banyak mengandung butiran-butiran halus dan kasar ya. Jadi butiran kasarnya dianggap sebagai protein, argumentasi protein ya. Kita buat di sini. Oke, kita tambahkan air. Terlalu penuh. Kita buang sebagian karena penuh.
Kita aduk dulu ya. Oke. Ini kita anggap sebagai tiruan darahnya yang mengandung berbagai zat yang harus sisanya dibuang, dan zat-zat yang berguna otomatis harus diserap kembali oleh pembuluh darah. Nah, sekarang ini ada kain kasa dan corong. Kain kasa ini diumpamakan sebagai gulungan glomerulus. Ini dianggap sebagai kumpulan daripada pembuluh darah glomerulus. Nah, kemudian yang corong ini dianggap sebagai kapsula Bowman atau simpai Bowman. Nah, satu kesatuan antara glomerulus dengan simpai Bowman dianggap sebagai badan malpighi. Adanya di nefron. Nefron itu letaknya di kulit ginjal lebih konteksnya. Nah, sekarang kita pasang di sini, kan ini ada glomerulus ya. Anggaplah seperti itu. Nah, kita saring, darahnya masuk ya melalui daripada pembuluh arteri. Seperti itu kira-kira. Masuk darahnya disaring. Oke, seperti itu kira-kira. Awalnya dia masuk di glomerulus, kemudian difiltrasi dulu, masuk ke glomerulus, terjadilah hasilnya namanya urin primer, masuk ke tubulus proksimal, terjadi peristiwa reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang berguna tentunya untuk tubuh. Kemudian hasilnya urin primer ini masuk lagi ke lengkung Henle. Kemudian terbentuk urin sekunder, masuk lagi di tubulus distal, terjadi proses augmentasi. Nah, setelah itu ada penambahan pada proses augmentasi ini. Ada beberapa macam tambahan zat yang tidak diperlukan, contohnya urea dan uridilin, yang mengakibatkan urin kita itu berwarna kuning, kemudian berbau pesing. Itulah hasil akhirnya urin yang sesungguhnya. Paham ya? Oke. Karena kita sekarang sedang viral bunga-bunga, ibu buatnya kelompoknya namanya bunga-bunga. Ini kelompok tulip, ya. Kemudian ini kelompok asoka. Disimpan di dalam di sini di mejanya, Nak. Kemudian ada kelompok melati. Melati ya. Jadi nanti di ilmuannya tulis nama kelompoknya adalah melati. Yang sebelah sini asoka, ya, seperti itu ya. Kemudian ada mawar. Yang di belakang anggrek. Jadi nanti di ilmuannya kalian tulis kelompoknya namanya anggrek ya. Ini ada LK, silakan kamu tulis satuan pendidikan di sini, SMP Negeri 1 Bengo, semesternya semester 2, materinya sistem ekspresi pada manusia, tulis kelasmu, ya. Di situ hari ini hari apa, tanggal berapa, nama kelompok. Kalau dapat tulis. Nama anggota, tulis nama anggotanya ya. Kalau misalnya kurang kesediaan nomor di sini untuk anggota, kalian boleh tambahkan di bawah atau di samping. Oke. Kemudian di sini ada soal 5 saja soal. Yang pertama, sebut dan jelaskan 3 proses pembentukan urin. Nah, itu tadi kan, ingat-ingat. Kemudian yang kedua, di mana tempat berlangsungnya proses reabsorpsi. Yang ketiga, apa hasil dari proses filtrasi. Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan proses augmentasi. 5. Apa yang menyebabkan urin berwarna kuning dan berbau menyengat atau pesing. Oke? Jadi boleh amati di atas, boleh juga kalian membuka referensi di buku kalian. Oke, sekarang dikerjakan dengan tenang. Bagaimana kalau mau belakang? Selalu diatur dekat-dekat supaya kerja kelompoknya berjalan dengan lancar. Oke. Belakang sampai. Kerjakan ya, Nak. Yang mana juga ya? Ada kendala, Aldi? Tidak ada, Bu. Sudah? Ini apa bunyi?
Oh, prosesnya. Gimana kelompok ini? Kelompoknya Melati, ada kendalanya? Ada kendalamu? Enggak, Ji? Bagaimana? Ada yang kelompok yang selesai? Kelompok tulis? Boleh kelompok tulis naik ke atas untuk menjawab seluruh soal. Kelompok lain coba didengarkan kelompok tulis. Puas. Ya, silahkan. Jangan diam dulu, halo. Jangan diam dulu, perhatikan kelompok tulis mempresentasikan jawabannya. Oke. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan 3 proses pembentukan urin. 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi, 3. Augmentasi. Oke. Filtrasi. Penjelasan filtrasi, penyaringan zat-zat yang tidak memiliki ukuran kecil untuk masuk ke pori-pori. Reabsorpsi, penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Augmentasi, proses penambahan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Oke. Terus nomor 2. Di mana tempat berlangsungnya proses reabsorpsi? Tumulus proximal. Oke. Tumulus proximal. 3. Apa hasil proses filtrasi urin primer? Urin primer. Oke. 4. Apa yang dimaksud proses augmentasi? Proses penambahan zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Oke. 5. Apa yang menyebabkan urin berwarna kuning dan berbau menyengat? Urin berwarna kuning disebabkan karena adanya zat urobilin. Urin yang berbau menyengat disebabkan karena adanya urea. Oke, jawabannya tepat sekali. Jadi anak-anakku, karena jam pelajaran sudah selesai, Ibu harap kalian belajar baik-baik di rumah minggu depan. Atau hari apa kita belajar kembali? Hari Rabu itu kita ujian ya, CS-nya nanti hari Rabu. Kelompok yang lain boleh nanti diperiksa kembali jawabannya ya. Nanti kasih ke ibu nanti periksa jawabannya. Kemudian untuk yang hari Rabu itu kita akan ujian UTS, pelajari baik-baik sistem pembentukan urin hari ini yang kamu pelajari. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini akan ada manfaatnya. Nah, setelah nanti ini kita akan belajar banyak. Contohnya adalah pelajaran mengenai gangguan yang biasa menyerang sistem ekspresi, utamanya adalah ginjal dulu yang kita akan bahas. Oke? Ya, Ibu akhiri